Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang game teori, linear programming, dan extension berdasarkan buku Hiller and Lieberman 2015. Ini adalah anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Fatan Anaba dengan NIM D602301171, yang kedua Wildan Rifai dengan NIM D602301173, yang ketiga Ahmad Fiandi dengan NIM D602301184, yang keempat saya sendiri Sofan Mesa Dewantara dengan NIM D602301185. Selanjutnya adalah latar belakang. Game teori adalah studi tentang strategi optimal dalam situasi kompetitif, terutama pada permainan dua pemain, jumlah nol atau zero sum, di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian pihak lainnya. Selanjutnya, contoh pengerjaan. Di sini kita akan mengerjakan dua, yaitu yang pertama model LP player 1, maximize nilai permainan. Yang kedua model LP player 2, minimize nilai permainan. Oke, ini untuk pengerjaan untuk LP player 1, maximize V. Subjek pada 2x1 plus 0x2 min 2x3 lebih dari V melawan strategi X. 1x1 plus 1x2 plus 2x3 lebih dari V melawan strategi Y. 1x plus x1 plus x2 plus x3 sama dengan 1. x1, x2, x3 lebih dari 0. Selanjutnya untuk LP player 2, minimize Y4. Subjek pada min 2Y plus 2Y3 plus 4Y4 lebih dari 0. 5Y1 plus 4Y2 plus 3Y3 plus Y4 lebih dari 0. Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Y1, Y2, Y3 lebih dari 0. Optimal solutionnya Y bintang sama dengan 0,1/5,1/6. V sama dengan Y4 sama dengan 1/2. Selanjutnya penyesuaian untuk nilai negatif. Jika V kurang dari 0, LP tidak visible. Solusinya, yang pertama tambahkan konstanta ke semua entry tabel payoff. Yang kedua, misal tambahkan 3 pada nilai negatif terbesar. Yang ketiga, tidak mengubah strategi optimal. Selanjutnya, extension of game theory. Pertama, two-person constant sum games, yaitu jumlah payoff tetap tidak harus 0. Yang kedua, n-person games, yaitu lebih dari 2 pemain, kompleksitas tinggi. Yang ketiga, non-zero sum games, yaitu yang pertama total payoff tidak tetap, kedua bisa mutual gain atau loss, ketiga kooperatif dan non-kooperatif. Selanjutnya infinite games, yaitu pertama strategi tidak terbatas atau kontinu. Yang kedua contohnya waktu, tindakan, proporsi, alokasi sumber daya. Ketiga, memerlukan pendekatan matematika lanjutan. Kesimpulannya, game teori adalah alat penting dalam pengambilan keputusan kompetitif. Tantangan utama adalah kompleksitas dunia nyata. Penelitian terus mengembangkan teori ini lebih lanjut. Sekian dari presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fiandi dengan NIM D600230184. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan dari teman saya. Oke, penjelasan saya kali ini yaitu dari tugas tersebut game teori.
mata kuliah Penelitian Operasional 2 halaman 672 sampai 676 di buku Heller and Lieberman. Yang diketahui, permainan ini dilakukan oleh antara dua kandidat politik antara player 1 dan player 2. Yang tersisa dua strategi ketika player 1 sudah tereliminasi dikarenakan dominate. Pada permasalahan ini diberikan tabel payoff dalam bentuk ribuan suara dan mengandung nilai negatif. Di bawah ini merupakan tabel payoff dari strategi 1, 2, 3 ke player 2, yang player 2 mempunyai kolom strategi 1 berjumlah 0, lalu kolom 5 baris 2 strategi 5, player 2 kolom baris ketiga dan kolom ketiga yang bernilai 2 dan seterusnya, yang mendapatkan nilai minimum value min 2 dan nilai maksimal minimax value nya 2. Yang pertama, masalah awal. Diketahui batasan atau subjekto 5x2 min x3 lebih besar kurang dari 0 min 2x1 plus 4x2 min x3 lebih besar dari 0, lalu 2x1 min 3x min x2 lebih besar dari 0, x1 plus x2 sama dengan 1, lalu x1, x2, x3 lebih besar daripada 0, yang memiliki fungsi tujuan memaksimalkan pemain 1 dan meminimalkan pemain 2. Yang kedua, ditanya ada 3 opsi, yaitu berapakah nilai strategi opsional yang diharapkan, yang kedua berapakah nilai maksimal yang didapatkan pemain 1, dan yang ketiga berapakah nilai minimal kerugian yang didapatkan pemain 2. Lalu ketiga yaitu dijawab dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, ubah ke bentuk standar form yang bertujuan semua batasan harus dalam bentuk lebih kecil sama dengan kurang dari sama dengan. Langkah pertama, min 5x2 plus x3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian 2x1 min 4x2 plus x3 kurang dari sama dengan 0. Lalu ketiga, min 2x1 plus 3x2 ditambah x3 plus kurang dari sama dengan 0. Yang keempat, hasilnya yaitu x1 plus x2 sama dengan 1. Lalu langkah kedua, menambahkan variabel select, yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel select yaitu S1, S2, lalu S3. Oke, langkah pertama, min 5x2 plus x3 lalu tambahkan S1 sama dengan 0. Yang kedua, 2x1 min 4x2 plus x3 sama tambahkan dengan S2 sama dengan 0. Lalu min 2x1 plus 3x2 plus x3 ditambahkan S3 sama dengan 0. Yang keempat, x1 plus x2 sama dengan 1. Lalu langkah ketiga, membuat tabel simplex awal menggunakan variabel x1, x2, x3, s1, s2, dan s3 seperti yang kita lihat dalam tabel berikut ini, yang dimana terdapat basis kolom S1, S2, S3, EQ dan Z dan baris X1, X2, X3, S1, S2, S3 dan RHS. Pada koefisien X3 sama dengan 1 di baris tujuan yaitu Z, yang artinya X3 masuk basis dikarenakan dapat meningkatkan nilai Z. Lalu langkah keempat, menentukan pivot row, yaitu pivot kolom sama dengan X3 dikarenakan koefisiennya negatif terbesar. Kemudian cari pivot row dengan cara membagi RHS dengan koefisien positif di kolom X3. Baris S1 baris koefisien X3 RHS rasio dan kolom S1, S2, S3 yang mempunyai rasio tidak terdefinisi dikarenakan 0 dibagi dengan nilai positif. Karena semua RHS sama dengan 0, kita bebas memilih pivot, ambil baris S2 sebagai pivot row. Pivot elemen sama dengan 1, baris S2, kolom X3. Lalu langkah kelima, pivoting
yaitu dimana dilakukan dengan Gauss-Jordan elimination. Hasil akhirnya variabel nilai optimal, variabel X1, X2, X3. X1 nilai optimalnya 7/11, X2 4/11, X3 2/11. Lalu yang X3 ini adalah nilai maksimum. Jadi strategi optimal pemain 1, X1 dan X2 sama dengan 7/11, 4/11 dan nilai 4/11 dan nilai permainan V sama dengan X3 sama dengan 2/11. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk strategi untuk pemain kedua. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Fadhan Al-Ngabalin dengan NIM D600230171. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara mencari strategi untuk pemain pertama ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini akan saya lanjutkan untuk mencari strategi, langkah-langkah untuk mencari strategi pemain kedua. Nah, di sini bisa kita lihat untuk model masalahnya adalah meminimaliskan Y4. Nah, di sini ada subjek tuh atau batasan-batasan atau biasa kendala ya, itu sama aja teman-teman. Di sini ada yang pertama min 2Y2 plus 2Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Lalu yang kedua ada 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk yang ketiga ada Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Yang terakhir Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini kita akan mengubah batasan ke bentuk standar atau ke bentuk sama dengan ya teman-teman. Terus menambahkan variabel select S1, S2. Nah, di sini jadinya adalah seperti ini. Min 2Y2 plus 2Y3 min Y4 plus S1 sama dengan 0 untuk K1. Terus yang kedua ada 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 plus S2 sama dengan 0 untuk K2. Nah, untuk yang terakhir Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1 untuk K3. Ini fungsinya tadi minimize Z sama dengan Y4. Nah, untuk langkah keduanya di sini kita membuat tabel simplex ya teman-teman. Nah, terus di sini ada berbagai macam variabel, ada Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2. Nah, untuk K1 sendiri bisa teman-teman lihat untuk Y1-nya 0, Y2-nya min 2, Y3-nya 2, Y4-nya min 1, S1-nya 1, S2-nya 0, dan untuk RHS-nya adalah 0. Untuk K2-nya, Y1-nya 5, Y2-nya 4, Y3-nya min 3, Y4-nya min 1, S1-nya 0, S2-nya 1, RHS-nya 0. Untuk K3, untuk Y1-nya 1, Y2-nya 1, Y3-nya 1, Y4-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 0, RHS-nya 1. Untuk Z-nya adalah untuk Y1 0, Y2 0, Y3 0, Y4 1, S1 0, S2 0. Nah, untuk langkah ketiganya kita mengubah fungsi tadi dalam bentuk maksimasi, yang dimana fungsinya tadi kan minimize Z sama dengan Y4. Nah, di sini menjadi maximize min Z sama dengan min Y4 ya teman-teman. Nah, memodifikasi baris objektif, membuat Z baru. Oke. Di sini kita membuat Z baru yang dimana Y1-nya 0, Y2-nya 0, Y3-nya 0, Y4-nya min 1, S1-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 0, RHS-nya 0. Nah, di sini untuk langkah keempat adalah memilih pivot kolom dan baris. Yang pertama, koefisien negatif terbesar di baris Z pada kolom Y4. Nah, untuk cari pivot row dengan caranya adalah bagi RHS dengan nilai positif di kolom Y4. Nah, dikarenakan pada kolom Y4 semua koefisien sama dengan min 1 atau negatif, maka tidak ada elemen positif, yang berarti tidak
bisa dipilih sebagai pivot. Nah, untuk langkah kelima sudah mencapai solusi optimal atau tercapainya solusi optimal untuk pemain kedua. Karena tidak ada variabel basis yang mengandung Y4 dan semua select serta RHS tidak negatif, maka solusinya sebagai berikut ya teman-teman. Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/11, Y3 sama dengan 6/11, Y4-nya sama dengan 2/11. Nah, untuk kesimpulannya, untuk strategi optimal untuk pemain kedua adalah secara berurutan sebagai berikut. Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,5/11, 6/11. Nah, untuk P sama dengan Y4 atau biasa kita sebut dengan saddle point adalah senilai 2/11, yang dimana pada pemain pertama tadi juga mendapatkan hasil ini 2/11 ini ya teman-teman. Itu artinya saddle point berada di 2/11. Nah, mungkin sekian untuk langkah-langkah mencari strategi untuk pemain kedua dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara memecahkan masalah dengan soal yang sama untuk game teori ini dengan menggunakan Excel solver oleh rekan saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Bismillah, saya Wildan Rifai dengan NIM D600230173. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah game teori menggunakan solver pada Microsoft Excel. Di sini sudah tersedia matriks dari strategi pemain 1 dan pemain 2. Langsung ke pemain 1, yaitu memiliki tujuan memaksimalkan nilai Y. Untuk batasan-batasan dari pemain 1 yaitu untuk yang pertama 0x1, 5x2, dan 2x3 kita masukkan atau kita formulasikan menjadi suatu fungsi menjadi sebagai berikut. Kemudian fungsi atau batasan yang kedua yaitu min 2x1 plus 4x2 plus 3x3 min Y sama dengan 0. Lalu batasan yang ketiga yaitu 2x1 min 3x2 min 4x3 min Y sama dengan 0. Lalu batasan yang keempat yaitu x1 plus x2 plus x3 sama dengan 1. Lalu kita masuk pada tabel di sini. Kita masukkan nilai dari fungsi-fungsi di atas. Fungsi-fungsi ini kita masukkan pada tabel di sini. R1 dari X1 dari R1 yaitu 0, X2 dari R1 yaitu 5, X3 dari R1 yaitu 2. Kemudian nilai Y dari R1 yaitu min 1. Langsung saja kita masukkan untuk semuanya. Kemudian untuk sel payoff di sini kita menggunakan rumus sum product. Kita tulis sama dengan sum product. Untuk array 1 kita isi sel dari payoff coef. Kemudian array 2 kita isi sel dari value. Kita enter. Kemudian untuk kolom use di sini untuk kolom use dari R1 kita isi menggunakan rumus sum product. Kemudian array 1 kita isi sel dari value. Kemudian untuk array 2 kita isi baris dari R1. Kita enter. Untuk R2, R3, R4 kolom use kita isi sama seperti R1. Untuk array 1 kita isi sel dari value. Kemudian array 2 kita isi sesuai baris dari R1, R2, R3 dan R4. Kemudian relasi di sini kita menggunakan lebih dari sama dengan karena kita memaksimalkan nilai permainan. Untuk relasi di R4 kita menggunakan sama dengan. Kemudian RHS di sini, nilai RHS di sini untuk R1, R2 dan R3 yaitu 0. Kemudian nilai
RHS di R4 yaitu 1. Langsung kita menggunakan fitur solver di Microsoft Excel. Kita menuju ke menu data, kita klik solver. Di sini kita reset terlebih dahulu ya. Untuk set objektif kita isi sel payoff di sini ya. Kemudian tuh kita klik max karena tujuan kita yaitu memaksimalkan. By changing variable cell, kita isi cell value dari X1 sampai Y. Kemudian untuk subject to the constraints kita tambahkan, kita klik add. Kemudian cell reference di sini kita isi kolom use dari R1 sampai R4. Untuk simbol di sini kita ubah menjadi lebih dari sama dengan, kemudian constraint di sini kita isi nilai RHS dari R1 sampai R3. Kemudian kita klik add. Untuk constraint yang kedua, cell reference kita isi kolom use dari R4. Kemudian simbol di sini kita ubah menjadi sama dengan. Untuk nilai constraint kita isi nilai dari RHS, nilai RHS dari R4. Kita klik OK. Sudah terisi di sini. Kemudian untuk make constraints variable non negatif kita checklist. Kemudian untuk solving method kita pilih simplex LP atau simplex linear programming. Lalu kita klik solve. Kita klik OK. Lalu muncul hasil di sini. Untuk nilai payoff-nya yaitu 0,1818. Kemudian nilai strategi dari nilai maksimal strategi dari pemain 1 ada di X1 dan X2 yaitu 0,6363 maaf. Kemudian untuk strategi di X2 yaitu 0,3636. Lanjut ke pemain kedua. Di sini kita tujuan pemain kedua yaitu meminimalkan nilai Y. Untuk batasan-batasannya yaitu kita bisa ambil dari matriks di sini. Untuk nilai X1 yaitu 0, kemudian untuk strategi yang pertama untuk nilai X1 itu 0, kemudian min 2, kemudian 2. Jadi formula fungsi dari batasan yang pertama yaitu 0x1, kemudian min 2x2, 2 plus 2x3, min y sama dengan 0. Kemudian untuk batasan yang kedua yaitu 5x1 plus 4x2 plus 3x3, min y sama dengan 0. Kemudian batasan yang ketiga yaitu 2x1 plus 3x2 min 4x3 min y sama dengan 0. Kemudian batasan yang terakhir, batasan yang keempat yaitu x1 plus x2 plus x3 sama dengan 1. Setelah kita formulasikan fungsinya, kita tulis sebagai rumus fungsi, kita masukkan di tabel di sini sesuai batasan masing-masing. Untuk R1, X1 dari R1 berarti 0, untuk X2 dari R1 berarti 2, min 2, kemudian X3 dari R1 yaitu 2, kemudian nilai Y dari R1 yaitu min 1, kemudian nilai X1 dari R2 yaitu 5, kemudian nilai X2 nya yaitu 4, nilai X3 nya yaitu 3. Kemudian untuk R3 nilai X1 nya yaitu 2, nilai X2 nya yaitu 3, nilai X3 nya yaitu min 4, kemudian nilai Y yaitu min 1. Langsung saja kita isi. Kemudian untuk R4 X1 nya yaitu 1, kemudian X2 nya 1, X3 nya juga 1,
dan untuk Y-nya yaitu 0. Sudah terisi semua untuk sell payoff, dan untuk kolom use di sini sama seperti pemain 2 menggunakan rumus sum product. Untuk di sini sama ya dengan pemain 1, yaitu sum product. Untuk area 1 kita masukkan payoff coef, kemudian sell value. Di sini juga sama. Untuk R1 kita masukkan sell value dan sell R1. Kemudian relasi di sini kita berbeda dengan pemain 1 karena di sini pemain 2 meminimalkan nilai permainan, maka di sini relasinya yaitu kurang dari sama dengan. Kemudian untuk R4 kita relasinya yaitu sama dengan. Untuk nilai RHS untuk R1, R2 dan R3 yaitu 0, dan nilai RHS di R4 yaitu 1. Kita gunakan fitur solver lagi di Microsoft Excel. Kita buka dulu solver, kita reset dari pemain 1 ini tadi ya, kita hapus dulu. Oke. Kemudian untuk set objektif kita masukkan sell payoff di pemain 2 ini. Kemudian tuh di sini kita pilih min karena kita akan meminimalkan nilai permainan. Lalu by changing variable cells ini kita isi sell value. Lalu untuk subject to the constraints kita tambahkan, kita klik add. Lalu di cell reference ini kita isikan kolom use dari sel dari kolom use R1 sampai R3. Lalu untuk simbol kita isi kurang dari sama dengan. Lalu constraint di sini kita isi nilai RHS dari R1 sampai R3. Kita klik add. Lalu untuk constraint yang kedua kita isi cell reference di sini sel dari kolom use baris R4. Lalu simbol di sini kita ubah menjadi sama dengan. Constraint di sini kita isi nilai RHS dari R4. Lalu kita klik OK. Kita checklist make unconstrained variable non negatif. Lalu kita pilih solving method di sini yaitu simplex linear programming. Lalu kita klik solve. Lalu kita klik OK. Lalu sudah muncul nilai permainan dari pemain 2. Untuk payoff di sini kita dapatkan 0,1818, yang mana ini sama dengan nilai payoff pemain 1, yang berarti ini strategi optimal. Lalu nilai strategi optimal bagi pemain 2 yaitu ada di X2 dan X3, yaitu 0,4545 untuk X2 dan 0,5454 untuk X3. Lalu kita menuju ke kesimpulan. Berdasarkan hasil pemodelan strategi optimal 2 pemain menggunakan metode linear programming dengan pemain 1 bertujuan untuk memaksimalkan nilai Y, dan pemain 2 bertujuan meminimalkan nilai Y yang diformulasikan menggunakan fitur solver Microsoft Excel, didapatkan nilai probabilitas optimal strategi campuran untuk pemain 1 yaitu X1 0,6364, kemudian X2 yaitu 0,3636, dan pemain 2 yaitu X2 dengan nilai sebesar 0,4545 dan X3 sama dengan 5455. Nilai permainan kedua permain tersebut terbukti optimal dan konsisten dikarenakan memiliki nilai variabel yang sama yaitu 0,1818. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.